Mereka menakwil istiwa ini dengan istaula, yaitu menguasai. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mereka akan menggunakan kias yang fasid di dalam membangun akidah mereka. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Faham? Mereka menakwil istiwa ini dengan istaula, yaitu menguasai. Kenapa mereka sampai menyimpulkan istiwa ini adalah artinya menguasai? Mereka menggunakan qiyas yang fasid. Bagaimana cara metode qiyas fasid yang mereka gunakan dalam masalah ini? Mereka berkata, ketika seorang makhluk bertempat di sebuah tempat, maka tempat tersebut akan lebih besar daripada yang dia tempati. Seperti kita sekarang dalam masjid. Siapa yang lebih besar? Masjid lebih besar atau kita lebih besar? Masjid lebih besar. Dan kita yang tinggal di masjid ini butuh masjid. Mungkin kalau nggak ada masjid kita nggak tahu di mana mau kita kajian. Kita butuh sama masjid nggak? Butuh sama masjid. Ini merupakan sifatnya makhluk. Faham? Sifat makhluk ketika dia bertempat begini sifatnya. Kemudian mereka mengqiyas sifat yang dimiliki oleh Allah dengan sama seperti makhluk. Jadi kalau seandainya kita mengatakan Allah beristiwa, berarti istiwa arasnya Allah lebih besar dari Allah. Berarti Allah butuh sama aras. Mas, ente itu salah dalam mengqiyas karena nggak ada alaqah, nggak ada hubungan di antara Allah dengan makhluknya. Karena Allah dan makhluknya tidak memiliki sifat yang sama. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Ketika tidak ada keserupaan antara Allah dengan makhluk, tidak boleh Anda gunakan qiyas di sini. Karena syarat qiyas ada usul, ada furu, ada ilah yang sama. Lah nggak ada hubungan sama sekali antara Allah dengan makhluk. Gimana ente mau qiyas istiwa menjadi istaula? Jadi Anda berbicara ini qiyas, Wahabi orang yang melarang nggak boleh qiyas, hanya Quran dan Sunnah saja. Udah dia pakai qiyas, nuduh orang nggak pakai qiyas, salah lagi. Kan aneh. Paham tuh? Paham sisi pendalilannya? Kenapa mereka bisa menyimpang seperti itu? Dia qiyas. Adapun Allah, laisa kamitsli syai'un. Allah nggak sama dengan makhluknya. Sehingga tidak bisa kita mengatakan arasnya Allah lebih besar daripada Allah. Tidak, Allahu Akbar. Allah lah yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Faham sini waliho? Jadi kias-kias yang mereka gunakan semua kias yang fasid. Itulah yang menjadi sebab terjadinya apa? Perbedaan, perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Ya, ketika mereka mengartikan menguasai, karena ini bukan pembahasan kita, jadi kita tidak perlu melebar membahas. Cuman saya ingin mencontohkan saja bagaimana bentuk kias yang fasid. Faham di sini? Mencontohkan bagaimana bentuk kias yang fasid. Faham nggak? Perlu saya ulangi nggak perlu ya? Baik. Ketika mereka menerjemahkan artinya menguasai, para ulama mengatakan la yafiru an syai'in illa waqa'a fi. Tidaklah seseorang lari dari sesuatu, ya, kecuali dia jatuh dari apa yang ingin dia lari. Dia ingin mensucikan Allah dengan cara dia sendiri, dengan akalnya, dengan pikirannya. Akhirnya dia terjatuh dengan apa yang ingin dia lari di situ. Iya. Mereka mengartikan istawa ya artinya adalah menguasai. Kita tanya, Mas, Anda punya rumah? Iya, saya punya rumah. Anda menguasai rumah Anda nggak? Iya, saya menguasai rumah saya. Nggak boleh orang masuk ke rumah saya kecuali dengan izin saya. Dia kuasai atau tidak? Loh, katanya nggak boleh sama antara Allah dengan makhluk. Ya, Allah menguasai, ente juga menguasai. Oh, beda. Menguasainya Allah beda dengan menguasainya makhluk, katanya kan gitu. Lah kenapa nggak dari awal saja ente mengatakan istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk? Kenapa harus mutar-mutar dulu baru setelahnya Anda sucikan?
"Law kana min indi ghairillah lawajidu fi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya sesuatu itu datang bukan dari sisi Allah, maka akan saling kontradiksi satu dengan yang lainnya. Tadi nggak mau nyamain Allah dengan makhluknya, tapi di situ dia yang menyamakan dari sisi lainnya.